Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan membaca kitab Arab tanpa harokat. Semoga latihan ini bisa bermanfaat untuk yang mau mengambil manfaatnya. Langsung kami mulai. Bismillah, qala al-muallifu fakun hadiran fi libasika li'annahu yu'abbiru li ghairika an takwimika fil intimai wa takwini wa zawki wa lihadha qila al-hilyatu fi zahiri tadullu ala mailin fil batini wa nasu yusannifunaka min libasika bal inna kayfiyata al-lubsi tu'ti tu'ti lin-nadhiri tasnifal labisi min ar-rasanati wa ta'akkuli awit tamam aw atamasyuhi wa rahbanati aw at-tasabi wa hubbi az-zuhuri. Ya, sampai sini kita bacaannya. Sekarang kita perhatikan cara mengartikan perkataannya. Berkata penulis buku Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau mengatakan, fakun maka hendaklah engkau menjadi hadiron orang yang berhati-hati fi libasika dalam pakaianmu. Li'annahu karena hal ini yu'abbiru akan mengungkapkan li ghairika kepada selain engkau atau kepada orang lain an takwimika tentang nilaimu fil intimai dalam berloyalitas wa takwini dan karakter wa dzauqi dan selera wa lihadza qila dan oleh karena ini dikatakan al-hilyatu fi zahiri perhiasan pada yang lahir pada lahir ya dan dulu akan menunjukkan ala mailin kepada kecenderungan fil batini pada batinnya pada hatinya wal nasu dan orang-orang dan manusia yusannifu naga mereka akan mengkategorikan engkau akan mengelompokkan engkau min libasika dari pakaian bal bahkan inna kaifiyatal lubsi sungguhnya tata cara berpakaian tu'ti akan memberikan lin nadhiri kepada orang yang melihat tasnifal labisi pengkategorian orang yang memakai pakaian tersebut min dari atau seperti ar-rasanati wa ta'akkuli. Ar-rasana bisa diartikan ketenangan. Wa ta'akkul dan
kecerdasan, au atamassyuhi warahbanati, atau berkepribadian mendidik dan zuhud, atau sawabi wa hubbi az-zuhur, atau kekanak-kanakan dan mencintai popularitas. Ini adalah arti perkataan. Sekarang kita ambil faedah dari bacaan dari terjemah tafsir, ya, terjemah bebas, ya. Terjemah maksudnya. Menulis buku ini meneruskan agar perhiasan yang adab yang menjadi perhiasan bagi talabul ilmi yang harus dimiliki. Apa? Yaitu hajru at-tarafuh, meninggalkan kemewahan. Beliau meneruskan pembahasannya dengan mengatakan, fakun hadiran fi libasika, maka hendaknya engkau, wahai talibul ilmi, untuk berhati-hati, untuk waspada dalam berpakaian engkau, dalam pakaianmu. Kenapa berhati-hati dalam berpakaian? Beliau menjelaskan, li'annahu yu'abbiru li ghairika an takwinika, karena cara berpakaian, karena pakaianmu justru itu bisa akan menginformasikan, membeberkan, membuka kartu kepada orang lain tentang nilaimu, tentang standar, ya, standarmu, tentang siapa sebenarnya kamu. Antakwi nikah dari nilaimu. Seperti apa? Filim tima, seperti dalam hal loyalitas. Dari bagianmu akan nampak umpamanya orang berpakaian yang perempuan jilbab syar'i, berarti orang ini terhadap Islam loyal, Sebaliknya, ketika seorang perempuan yang tidak menutup aurat, maka berarti dia dari sini sudah nampak dia dengan Islam seperti apa. Wa takwini dan karakter dan gaya dari berpakaiannya seseorang akan nampak karakter dia itu seperti apa. Kalau seandainya pakaiannya rapi, maka menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang rapi. Kalau dari pakaiannya adalah bersih, maka menunjukkan dia adalah orang yang bersih dalam hal berpakaian. Sebaliknya, ketika pakaiannya dia jorok, pakaiannya kumuh, meskipun salatnya rajin, ibadah yang mahdoh adalah rajin, maka dengan pakaian akan membuka kartu siapa dia sebenarnya. Kemudian wadzauki, dan selera dan rasa. Selera dia yang berpakaian ini akan ketahuan. Meskipun selera ini adanya dalam hati, ya, dalam keinginan yang dalam, dengan pakaian dia akan menunjukkan selera dia ini kemana. Walihada kila, dan oleh karena ini dikatakan al-hilyatu fi zahiri, perhiasan lahiriah tadulu ala mailin fil batin, itu akan menunjukkan kepada kecenderungan seseorang kepada
ya, kecenderungan seorang di batinnya. Jadi perhiasan yang nampak, pakaian seseorang yang nampak akan memberitahukan kepada orang yang melihatnya tentang kecenderungan si pelakunya, kecenderungan orang yang berpakaian. Kemana cenderungnya si orang ini? Kalau pakaiannya berpakaian, umpamanya kaosnya kaos bola, tertulis nama-nama para pemain bola, berarti orang ini adalah penggemar bola, dan seterusnya. Wan nasu yusannifunaka min libasika. Dan orang-orang mereka akan mengkategorikan engkau dari pakaianmu. Kalau pakaian kamu adalah pakaian yang katakanlah ya banyak kaos-kaos bola, berarti engkau adalah termasuk para penggemar bola kaki. Tapi kalau pakaianmu adalah pakaian umpamanya ya baju takwa, baju muslim, pakaian yang sopan-sopan, berarti menunjukkan engkau adalah orang yang baik, orang yang dengan Islam ada kecenderungan kepada Islam yang baik. Bal inna kaifiyata al-lubsi, bahkan sesungguhnya cara berpakaian, cara orang berpakaian, tuati lin nadiri tasnifal labisi min, bahkan sungguh cara berpakaian seseorang itu justru akan memberikan kepada orang yang melihatnya apa? Orang yang melihatnya bisa mengelompokkan orang ini adalah seperti ini. Berarti minar roswana wa ta'aqqud. Berarti dari ar-roswana. Ar-roswana artinya ketenangan. Jadi ketika bagiannya bagus, indah, rapi, bersih, berarti menunjukkan dia ada jiwa ketenangan, santai, tidak buru-buru. Sebaliknya ketika pakaiannya tanpa rapi, kusut, ya, kemudian dia sholat, maka menunjukkan bisa dia termasuk tipe orang yang asal-asalan atau buru-buru. Dikatakan nggak sempat lah nyetrika, nggak sempat lah membersihkan pakaian dan seterusnya. Dan di sini banyak ya orang-orang yang dengan pakaian tidak dihiraukan, bahkan ditemukan pakaiannya kusut, ya, jorok, ya. sering sering tinggal di masjid dan seterusnya. Ini sangat disayangkan. Kalau mereka lebih mengedepankan hatinya, ya, ini menyalahi aturan Islam. Karena Islam mengajarkan perhiasan di luar juga perlu diperhatikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allah adalah bagus dan suka keindahan. Dan dalam hadis yang lainnya yang artinya adalah sungguh Allah mencintai agar bisa dilihat bekas daripada nikmat Allah. Artinya bahwa Allah berikan nikmat kepada seseorang, maka Allah ingin agar nikmat ini ditampakkan. Dengan cara apa? Ya tadi, Allah berikan rezeki. Maka hendaknya beli pakaian yang layak dipakai, yang bisa menutup aurat, yang rapi dan seterusnya. Jangan sampai Allah memberikan nikmat, Allah memberikan harta, tapi malah habis untuk magang, untuk hura-hura, tapi pakaian tidak dihiraukan, tambah salah tidak dihiraukan dan seterusnya. Wa ta'akul, dan menunjukkan kecerdasan seseorang. Karena antara lahirnya dengan batin dia
orang tersebut bisa mengatur dua-duanya. Kalau hanya batin saja yang diatur, lahirnya tidak menunjukkan orang ini ada yang timpang, ada yang masalah. Batin diurus, yang zahir malah tidak diurus. Meskipun yang zahir diurus, kalau yang batin tidak diurus juga salah. Dua-duanya harus imbang. Kemudian apa? Au atamas yuh. Dari kata tamasyaho. Tamasyaho tafa'lala. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Tamasyaho ya tamasyahu tamasyuhan. Au atamas yuh. Au atamas yuhi. Warahbanati atau mempunyai kepribadian mendidik. Ketika seseorang bagian yang adalah bagian yang sopan, yang baik, maka berarti ada jiwa padanya untuk mendidik orang lain. Kalau bagian ya buruk, kotor, lusuh, maka bagaimana dia akan mendidik orang lain? Dirinya aja tidak bisa mendidik, tidak bisa mengatur bagian sendiri, apalagi orang lain. Warahbana dan zuhud. Kalau arti luasnya adalah ar-rahbana, dia punya ada arti dua, ar-rahbana. Rahbana punya arti dua. Ada arti yang majazi, ya. Ada arti yang secara definisi. Kalau rahbana yang diperbolehkan adalah rahbana yang bersifat majazi. Adapun rahbana yang dilarang dalam Islam adalah rahbana yang seperti yang ada pada orang-orang Nasrani. Maka di sini kami jabarkan sedikit. Jadi ar-rahbana adalah kalau secara majazi, dan ini yang diperbolehkan, adalah seperti yang dilakukan para sahabat. Sahabat ketika di waktu malam adalah seperti para rahib-rahib. Jadi para sahabat adalah kanurbanan fil lail. Para sahabat adalah bagikan para rahib-rahib di waktu malam. Artinya apa? Para sahabat di waktu malam mereka fokus untuk ibadah. Tinggalkan kehidupan dunia. Tetapi apa? Ketika paginya, siangnya, sore ini mereka mengambil bagian daripada keduniaan. Ini adalah ta'rif rohbana secara majazi, dan ini adalah dibolehkan. Sedangkan yang dilarang adalah rohbana adalah hanya memfokuskan dirinya kepada ibadah. Ibadah dengan makna yang sempit. Ibadah yang dengan makna yang sempit. Artinya waktunya habis untuk sholat, habis di masjid, ya. Membaca Al-Quran saja 24 jam di masjid, terus ini yang tidak diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Nasrani, para pendeta ya, rahibnya mereka diam uh, di kanisah, di gereja. Mereka fokus untuk ibadah saja. Mereka tidak mencari nafkah, mereka tidak menikah, ya, mereka tidak bergaul dengan masyarakat di luar gereja dan seterusnya. Mereka tinggal di gereja 24 jam. Islam tidak ada. Maka rohbana dalam Islam dengan makna meninggalkan kehidupan duniawi, fokus untuk ibadah yang bermakna sempit, ini adalah dilarang. Dulu pernah terjadi, ada 3 orang datang kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para istrinya menjelaskan ibadahnya adalah seperti ini. Maka 3 orang ini mereka mengecilkan, meremehkan ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyatakan kalau seperti itu berarti kami bagaimana? Artinya level kami berarti lebih tinggi. Nabi saja yang sudah diampuni mata qaddama wa mata akhara, apa yang
berlalu dan apa yang akan datang daripada dosa sudah diampuni. Itu seperti itu ibadahnya, sedang-sedang saja. Kami ibadahnya bukan main. Seorang dari mereka mengatakan, saya kalau malam sholat malam full, nggak tidur. Yang satu lagi menyatakan, saya kalau paginya berpuasa terus dan tidak berbuka. Yang satu lagi, saya tidak menikah, saya ibadah terus tidak menikah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada mereka dan Nabi menyatakan, apa kalian menyatakan gini-gini? Ya, kemudian mereka mengiyakan, dijelaskan, ketahuilah, ya, saya adalah orang yang paling takut pada Allah Azza wa Jalla, dan saya adalah orang yang paling bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Saya salat malam, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka, dan saya menikah. Maka siapa saja yang benci akan sunnah saya, maka dia bukan termasuk daripada golongan saya. Nah ini, jadi adalah rohbana dengan makna yang eh, dengan makna bukan majazi, artinya rohbana meninggalkan kehidupan duniawi, tidak kerja, ya, tidak bergaul dengan masyarakat luas, hanya fokus di masjid 24 jam, tidak boleh. Dulu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ada seorang laki-laki yang tinggal di masjid, sholat terus kerjaannya, membaca Al-Quran terus. Kemudian ada yang menyatakan, sudahlah wahai Umar, biarlah orang ini hidup dengan sedekah di luar masjid. Dia fokuslah, biarlah dia sholat, biarlah dia baca Al-Quran, hidupnya dia ditanggung oleh masyarakat luar masjid, oleh sedekah, hidupnya dengan sedekah. Maka Umar bin Khattab nggak senang. Dia menyatakan yang kurang lebih artinya, tutup masjid, suruh dia keluar dan cari nafkah, cari kerja. Dan sebelumnya sempat orang ini dicambuk, nggak boleh. Jadi Islam mengajarkan, ya, ibadat dengan makna yang luas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al al-batin wal zahir. Jadi Ibnu Taimiyah beliau menyatakan, ia namanya ibadah dalam Islam adalah maknanya luas. Apa? Dia adalah kata yang mencakup segala apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, dari para perbuatan dan perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi segala aspek, segala kegiatan, segala aktivitas seorang muslim 24 jam bisa bernilai ibadah. Jika seandainya semuanya diwarnai dengan nuansa Islami. Ketika mau istirahat, mau tidur, mengikuti gaya atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun, mengikuti sunnah Nabi. Ketika mau ke masjid, mengikuti sunnah Nabi dan terusnya. Kemudian au atasobi wa hubbi az-zuhur, atau kekanak-kanakan. Jadi bagian akan membuka apa ke orang ini tipenya kanak-kanakan. Artinya kalau orang ini dia berlebihan dalam berpakaian, inginnya baru terus, inginnya mahal terus, berarti seperti anak kecil. Anak kecil umpamanya ketika menjelang Lebaran, Idul Fitri, ingin dia pakai baju baru terus. Kapan mau hari raya mintanya baju baru terus. Kalau seandainya ada orang tua, seorang muslim yang sudah dewasa, ingin baju baru terus, ya, ketika menghadapi Lebaran seperti anak-anak, maka dia adalah seperti kanak-kanakan, meskipun sudah tua, meskipun sudah berkeluarga dan terusnya. Wahum bi'adzuhur, dan cinta popularitas. Kalau bagian dia terlalu berlebihan, ya, dipakai, maka dia ada kemungkinan dia suka popularitas, ingin dikenal, dia pakaiannya mahal-mahal, dia pakaiannya ikuti artis dan seterusnya. Itu adalah penjelasan terkait dengan cara menerjemah
nas yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Nah, sekarang kita ambil sedikit faedah daripada tata bahasanya. Kita ambil faedah dari, ada di sini dalam paragraf ya, ada kila, telah dikatakan. Ini adalah fi'il majhul, fi'lun majhul. Ini adalah fi'lun majhul. Nah, kapan ada fi'il majhul, maka ketahuilah harus ada naibul fa'il. Jadi fi'il ada dua. Ada fi'il ma'ruf atau maklum, ada fi'il majhul. Kapan fi'il ma'ruf atau maklum harus ada fa'il. Seperti qala Muhammad. Muhammad telah berkata, maka Muhammad karena dia jatuh setelah fi'il yang ma'ruf, maka Muhammad sebagai fa'ilun, pelaku nih. Tapi kalau fi'il majhul, maka setelahnya adalah bukan fa'il, tapi adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Contoh yang mudah perhatikan. Umpamanya fi'il ma'ruf, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bih. Umpamanya akala Muhammadun ruzzan. Muhammad telah makan nasi. Muhammad telah makan nasi. Maka Muhammad dia fa'il daripada akala. Ruzzan sebagai maf'ulun bih. Kalau dirubah menjadi susunan majhul dan naibul fa'il, maka maf'ul bih menempati posisi fa'il dan fa'ilnya dibuang. Jadi Muhammadnya kita buang menjadi ukila ruzun, telah dimakan nasi. Jadi nasi telah dimakan. Ruzun sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il majhul dan fa'ilnya ditiadakan. Maka dari sini kita mudahkan maf'ulun bih ketika dalam kalimat yang diawali dengan fi'il majhul, maka maf'ulun bih berubah menjadi naibul fa'il. Nah, tinggal di sini kita tanyakan, mana naibul fa'il daripada kila? Daripada kila, maka ketahuilah naibul fa'ilnya berubah jumlah. Apa yang dikatakan? Al-hilyah. Al-hilyah sampai al-batin. Telah dikatakan perhiasan lahiriah menunjukkan atas kecenderungan yang batinnya. Maka al-hilyah sampai al-batin kita katakan al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah min al-hilyah fi dzahir tadullu ala mailin fil batini fi mahalli, dalam kedudukan raf'in naibu fa'ilin. Dalam kedudukan rafa' sebagai naib fa'il. Ya, demikian penjelasan yang sederhana terkait dengan latihan baca kitab ini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ada pertanyaan mungkin dari Nur Hija Rambi. Kalau ada pertanyaan silakan. Terkait dengan ya. Kenapa? Enggak ada Ustaz, sudah cukup. Ya. Mungkin dari penanggung jawab qawaid.com mungkin ada yang disampaikan yang kami hormati saudara Ari, silakan. Ya, saya juga nggak ada. Baik, kalau nggak ada yang perlu kita bahas sampai sini pembahasan kita, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Walhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.